Kita lihat apakah yang dibuat visi misi Jokowi JK ini cocok tidak dengan prinsip kedaulatan pangan yang kita usulkan di tingkat dunia dan juga sebenarnya kita ajukan di DPR, yang mana tahun 2012 kemarin sudah lahir Undang-Undang Pangan. Pertama, satu, alat produksi tanah dan air. Dalam prinsip dasar kedaulatan pangan ini tanah untuk rakyat. Jadi air juga dikelola oleh rakyat, dikelola dan BUMN. Saya pikir ini sesuai dengan prinsip konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Ya. Kedua, benih. Benihnya ini harus memang benih lokal, benih yang diproduksi oleh rakyat sendiri negeri kita ini. Karena itulah Soekarno mengatakan go to hell your aid. Karena itu International Rice Institute itu tidak jadi dibangun di Bogor, tapi akhirnya dibangun di Filipina. Dan sebagai gantinya Soekarno membangun IPB. Jadi kalau nanti profesor kita dari IPB jelaskan kalau IPB itu tidak mengabdi kepada rakyat, Indonesia itu memang sudah mengingkari ya misi awalnya. Itu dibangun Soekarno dulu sebagai kemarahannya terhadap Amerika yang menawarkan IRI untuk dibangun di Indonesia dengan syarat harus menerima dana hibah dari Amerika. Terus model produksi ini agroekologi, yaitu pengganti Green Revolution, revolusi hijau. Ya, jadi ini. Terus skala produksi kecil, menengah dan tidak monokultur. Dan ini sudah terbukti. Pertanian yang menengah dan kecil dan tidak monokultur ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan sesungguhnya pertanian yang skala besar. Ini ada satu hasil riset yang disepakati oleh PBB namanya IASTA. Jadi pertanian dengan agroekologi dikelola oleh keluarga tani dan skala menengah itu jauh lebih efektif dari yang skala besar. Kemudian targetnya pasar lokal dan nasional. Level transportasi pangan itu jarak dekat dan menengah. Jadi kita menghindari pangan itu diekspor sampai jauh sekali ke ujung dunia. Jadi sebisa mungkin di dalam negeri saja. Karena itu banyak soal, nanti akhirnya makanan itu tidak lagi sehat dan juga banyak menghabiskan energi. Karena itu ya calon presiden masih ya Jokowi benar ya, dia belum pun jadi sudah mulai mengaktifkan perdagangan dari Lampung, dari NTT maupun dari Sulawesi. Terus orientasi pasar dia kebutuhan sendiri domestik. Jadi kalau sudah berlebih baru nanti diekspor keluar, seperti yang disebutkan tadi Cina. Jadi Cina itu dia pertama sekali memproduksi apel, jeruk dan sebagainya itu, kentang itu bukan untuk diekspor, tapi untuk kebutuhan dalam negeri. Setelah surplus baru dia ke luar negeri. Beda dengan kita. Kita menentang kolonial Belanda itu sesungguhnya karena dia orientasi pertanian yang dibangun di sini pertama adalah untuk ekspor. Kampung saya di Tanah Deli Serdang itu dia tanam tembakau ya untuk kebutuhan pasar dunia. Ya sementara rakyat di situ perlu untuk tanaman padi dan sebagainya itu diusir dari lokasi tersebut. Kemudian perdagangan internasional, pertimbangan pada nasib petani sesama produk di negara tujuan, ekspor, proteksi dan petani domestik. Jadi menurut kita ini penting ya, karena sesuai dengan ya kalau Indonesia kan kita menciptakan perdamaian dunia, bukan konflik dunia. Nah sekarang ini terjadi sesungguhnya perang dunia. Indonesia perang dengan sesungguhnya sekarang dengan India, karena kita mengekspor sebesar-besarnya itu CPO ke India, ya itu mematikan petani kelapa di sana. Dan sebaliknya India berusaha mengekspor gula sebesar-besarnya ke negeri kita ini. Nah harusnya kita bukan perlu menargetkan ekspor sebesar-besarnya ke sana, tetapi memang berapa yang real dibutuhkan. Karena di sana punya petani kelapa yang sangat baik sekali di India. Dan kita pun punya tebu, jadi nggak perlu sesungguhnya mengimpor sebesar-besarnya dari India. Kemudian energi bahan bakar, ya terkendali untuk bahan bakar. Jadi kalaupun memproduksi kelapa sawit bukan tujuan utamanya untuk bahan bakar, ya menghidupkan mesin-mesin di Eropa dan di negara lain, tetapi harusnya ini untuk kebutuhan manusia. Tapi kalau surplus baru digunakan.
Kemudian pelaku usaha yang ini diutamakan adalah rakyat, koperasi dan UKM dan industri kecil. Sedangkan BUMN dan swasta sebagai kekuatan pendukung, bukan mereka yang paling utama. Nah, saya pikir ini sesuai juga dengan Pancasila 1 Juni, ya, kecuali Pancasila yang seolah-olah. Ya. Nah, ini jadi cukup jelas sekali. Ini bukan karena bertemu di sini, tapi inilah yang kita ajukan di tingkat internasional, dan ini yang menjadi kesepakatan di tingkat dunia tentang gerakan kedaulatan pangan dunia. Ini bisa bisa dilihat di berbagai informasi di dunia internasional. Lantas selanjutnya tentang visi misi JK Jokowi dan Yusuf Kala, saya tidak usah sebutkan lagi. Lanjut ke bagian agenda kedaulatan pangan, reforma agraria dan pertanian dalam visi misi Jokowi. Jadi saya katakan, jadi dalam paper yang 42 halaman, ya, visi misi Jokowi JK itu, kita melihat ada poin yang sangat kuat tentang kedaulatan pangan, reforma agraria dan pertanian. Satu di agenda prioritas kelima, yaitu Cita kelima, yaitu satu program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, yaitu mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Jadi saya pikir ini kalau ada petani di Indonesia, ya, yang tidak mendukung JK ini memang dipertanyakan kepertaniannya ini. Jadi ini memang petani berdasi itu, ataupun memang pura-pura petani padahal pemilik perkebunan kelapa sawit yang luas, sehingga dia tidak malu jadi ketua serikat petani, ya. Jadi yang di seberang sana kan nggak malu, dia mengaku ketua serikat petani, ya. Padahal dia pemilik perkebunan yang sangat luas. Karena itu saya pikir kalau ada petani tidak mendukung Jokowi, ini diragukan. Kemudian di agenda prioritas ke-7, mewujudkan kedaulatan pangan. Di sini sangat jelas sekali perbaikan irigasi yang rusak dan jaringan irigasi di 33 juta hektar sawah. Kemudian ada 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Pulau Jawa. Pendirian bank petani dan UMKM. Kemudian pendirian gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi. Jadi kalau panen cabai kita, ya, tidak jadi harganya Rp10.000, ya, dan kalau tidak panen jadi Rp90.000. Jadi ini harus ada gudang-gudang yang dikuasai oleh negara, ya, ataupun pemerintah daerah. Harga jeruk, kita kalau masuk ke Total Price itu saya lihat harga jeruk beras tagi Rp50.000 per kilogram. Padahal kalau ke kebun sana cuma Rp10.000. Jadi ini karena tidak ada gudang yang disiapkan di sini. Kemudian pemulihan kualitas kesuburan lahan. Ini saya pikir penting, tadi kita sebut dengan pertanian yang ekologis. Penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain. Ini sekarang untuk Pulau Jawa saja ada 50.000 hektar per tahun. Kalau total seluruh Indonesia ada 100.000 hektar. Kemudian mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional melalui riset dan pengembangan dasar di bidang pertanian dan industri dibiayai oleh negara. Ini penting. Jadi riset-riset dasar itu harus diurus oleh negara. Tidak ada yang sesungguhnya negara yang seperti Indonesia ini menyerahkan urusan riset-riset dasar ini ke pihak-pihak lain. Nah, ini Cina dan sebagainya itu sudah membuktikan mereka mengurus riset-riset dasarnya. Selain dari di 9 agenda prioritas itu nawacita, sesungguhnya berbagai poin penjelasan tentang kedaulatan pangan, pembaruan agraria, pertanian dan pedesaan itu bisa dilihat di dalam agenda strategi bidang politik. Misalnya, kami berkomitmen agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah sebagai tempat menetap dan sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak. Kemudian
mendorong land reform untuk memperjelas kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Kemudian pengaturan yang jelas untuk mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara nasional. Jadi konflik-konflik agraria pertanahan itu akan diselesaikan. Kemudian soal distribusi lahan kepada desa, ini sesuai dengan undang-undang desa tadi, karena banyak desa-desa kita sesungguhnya itu dia tidak punya tanah, ya, di lokasi perkebunan maupun di kehutanan. Kemudian akses dan hak desa untuk mengelola sumber alam berskala lokal. Jadi kalau dalam undang-undang pokok agraria itu sesungguhnya sangat jelas sekali, tidak boleh sesungguhnya diberikan hak guna usaha kepada masyarakat di luar desa tersebut kalau masyarakat desa itu masih memerlukannya. Kemudian dalam agenda strategis bidang ekonomi, ya, sangat jelas sekali bahwasanya tentang kedaulatan pangan dan energi ini menjadi prioritas. Saya pikir sebenarnya dari visi misi Jokowi JK ini dan merujuk dari prinsip kedaulatan pangan yang saya sebutkan tadi, ya, karena ini adalah sekarang sudah hari-hari kampanye yang memastikan, ya, tidak lagi berdebat kita secara panjang, maka harusnya ini yang kita sosialisasikan secara jelas kepada katakanlah massa, ya, kepada pemilih, ya. Jadi haruslah memang konkret yang kita sampaikan dan haruslah berbeda dengan yang di seberang sana, karena betul yang di seberang sana juga memakai istilah kedaulatan pangan dan memakai reforma agraria, tetapi dia tidak punya paper yang tebal, ya, menjelaskan sampai detail seperti itu. Nah, ini saya pikir bisa menjadi penguat bagi kita, ya, dalam melakukan kampanye, karena ini sudah hitungan hari dan kita sudah sebagai bangsa sebenarnya seperti yang disampaikan Bang Fred tadi itu tidak perlu merasa memang kerdil, ya. Kalau dari segi berpikir, dari segi konsep-konsep dan juga melihat masa depan manusia, bangsa-bangsa di dunia ini, kita sudah cukup banyak mencerahkan. Tahun depan itu 2015 April akan ada peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika, ya, di Venezuela. Dan kalau kita lihat sesungguhnya Konferensi Asia Afrika itu sudah menjadi sumber inspirasi banyaknya merdeka bangsa-bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip dari Dasar-Sila Bandung itu sebenarnya banyak dijalankan oleh bangsa-bangsa di negara lain. Bahkan saya perlu sampaikan ini karena ini berhadapan dengan pemuda dan mahasiswa. Sesungguhnya Dasar-Sila Bandung itu pernah disebut sebagai salah satu sistem ekonomi dunia, tetapi dia tidak bertahan lama. Nah, kita berharap memang, ya, pemilihan presiden ini bisa melahirkan presiden, ya, menjalankan Trisakti yang secara terus terang ini adalah merupakan gambaran dari Dasar-Sila Bandung tersebut, ya, ataupun perluasan dari itu, sehingga bisa benar-benar membawa kemerdekaan, ya, bagi bangsa-bangsa lain, ya. Jadi berdaulatnya pangan itu bukan saja di Indonesia, tapi juga bisa dialami oleh di negara-negara lain. Karena kalau dulu kita itu berhasil memerdekakan banyak bangsa-bangsa lain, saya pikir dengan gerakan kedaulatan pangan di Indonesia ini juga bisa menjadi inspirasi bagi gerakan kedaulatan pangan di dunia yang lain. Kita sudah lahir kan undang-undang pangan di masa rejim SBY ini, tetapi karena dia dia bimbang, saya pikir ya akhirnya tidak sempurna yang kita bayangkan. Juga undang-undang hak asasi petani sudah dikeluarkan, semoga nanti di pemerintahan yang baru ini bisa disempurnakan, dan saya pikir ini akan bisa menjadi inspirasi kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Karena seperti yang bilang Bung Preno tadi, kita ini sebenarnya bangsa yang kaya, yang bisa untuk memberikan makanan
selain daripada untuk rakyat Indonesia tapi juga untuk rakyat dunia. Karena posisi kita di sebagai negara tropis ini sudah semakin membuktikan bahwasanya apa yang ditanam di sini jauh lebih subur dan lebih tinggi produksinya. Saudara-saudara perlu ingat, sesungguhnya apa yang disebut dengan kelapa sawit itu kan dari Afrika. Coklat itu dari Amerika Utara. Terus tebu itu juga dari sana, dari Karibia. Tembakau, apalagi yang karet. Bisanya ditanam di negeri kita ini lebih subur. Jadi lebih subur kelapa sawit itu ditanam di sini dibandingkan di Afrika. Teh itu datang dari Cina, tapi bisa lebih bagus di sini. Jadi posisi alam kita yang strategis ini, ya, sesungguhnya kita bisa membawa ya, kemakmuran bagi rakyat kita ini dan juga bagi rakyat dunia. Hanya tinggal mengaturnya saja yang perlu kita katakanlah, perlu sebuah ilmu ekonomi, ilmu pertanian, dan ilmu lingkungan hidup yang baik, sehingga tidak terjadi kita kelaparan di lumbung padi. Sekarang ini kita lapar, ya. Karet, sawit, coklat, semuanya yang bagus-bagus, bahkan ikan itu diekspor keluar, kita mengimpor yang sesungguhnya itu tidak barang dalam keadaan baik. Karena terigu yang kita impor itu bukanlah berkualitas bagus. Kacang kedelai itu kita tahu itu bukanlah yang bagus. Itu rekayasa genetika yang sampai sekarang di dunia internasional masih memperdebatkannya. Apakah itu sehat atau tidak untuk manusia. Demikian juga jagung yang hasil rekayasa genetika. Saya pikir demikian, dan bagaimana memulainya, ya kita sebenarnya tidak terlampau mengambang lagi, ya, cukup jelas sesungguhnya apa yang harus kita lakukan, dan semoga pemerintahan ke depan di bawah Jokowi JK ini ya, bisa membawa kedaulatan pangan bagi rakyat Indonesia dan juga rakyat dunia. Terima kasih. Terima kasih untuk mempersiapkan